Alhamdulillah hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله الذي يأوي إليه من اتقاه ولا يعزب عليه إدراك من عصاه وأحذركم الغفلة عن الأمر المضل فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجل وإنكم مسؤولون والمسؤول أحق بتصحيح العمل. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hadirin sidang Jumat Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali khutbah singkat khatib senantiasa mengingatkan diri khatib terus menerus dan jemaah pada umumnya untuk senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa dan iman kepada Allah, melaksanakan dengan semaksimal mungkin segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya baik kecil maupun yang besar. Serta tidak hanya juga takwa yang perlu kita tingkatkan kualitasnya, juga iman kita kepada Allah, karena Rasulullah sampaikan al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu sifatnya dinamis. Kadang ia bisa bertambah, kadang ia bisa berkurang. Yazidu bit ta'ati, iman itu akan kokoh, iman itu akan bertambah, iman itu akan kuat bit ta'ah, dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyati, iman akan berkurang, iman akan terkikis hingga akhirnya iman itu lebur, hilang iman kita bil ma'siyati, karena seringnya kita melakukan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allah jaga iman Islam kita hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita merayakan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, hari kemerdekaan yang ke-77. Juga 10 hari yang lalu kita melangsungkan bagi sebagian kita ibadah Shaum Asyura, puasa hari Asyura 10 Muharram. Dua kejadian yang berdekatan memiliki nilai esensi yang sama, yaitu nilai perjuangan, nilai jihad. Apa makna daripada esensi kemerdekaan? Perlu kita patut syukuri bahwa alhamdulillah 77 tahun kita telah merdeka. Nikmat yang begitu besar Allah limpahkan kepada bangsa kita Indonesia. Patut kita syukuri kemerdekaan ini. Dari cengkraman kolonialisme, dari cengkraman penjajah. Bayangkan kalau kita masih dijajah hari ini, barangkali kita sulit untuk melaksanakan sholat berjamaah seperti ini. Bayangkan kalau kita masih ditindas, masih dijajah, barangkali kita menjadi negara yang tertinggal. Barangkali kita tidak bisa melaksanakan kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang penuh manfaat. Namun alhamdulillah 17 Agustus 1945 dikumandangkan, diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan hari ini sudah berumur 77 tahun. Namun apakah kita telah merdeka secara hakiki? Apakah kita telah merdeka secara sejati?
Hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim ialah ia mampu untuk menahan dirinya dari segala macam bentuk hawa nafsu, baik yang ringan maupun yang besar, menahan dirinya dari segala macam godaan iblis yang terkutuk. Bagi seorang pejabat dikatakan merdeka apabila mentalnya bukan mental korup, mentalnya bukan mental yang terus mengagung-agungkan pangkat, jabatan, kekayaan, memperlihatkan kemewahan kepada si miskin. Merdeka bagi orang kaya adalah tidak melihat sebelah mata orang yang ekonominya di bawah dia. Justru ia mendistribusikan kemampuan harta lebihnya untuk mereka yang kurang mampu. Merdeka bagi seorang siswa, bagi seorang terpelajar adalah mereka yang mampu memerdekakan dirinya dari perilaku mencontek, mengandalkan jawaban orang lain dan lain sebagainya. Merdeka bagi seorang pedagang adalah merdeka dari tindakan kecurangan-kecurangan, berbohong ketika berdagang dan lain sebagainya, dan seterusnya. Inilah makna merdeka yang hakiki, makna merdeka yang sejati, yaitu kita memerdekakan diri kita dari segala macam bentuk hawa nafsu yang membelenggu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dalam surah At-Tin. Allah sampaikan, Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." 4 sumpah yang Allah sampaikan pada kita. Yang pertama, Allah bersumpah atas nama buah tin, waz-zaitun atas nama zaitun, wa turi sinin bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan inilah kota yang aman, kota Mekkah. Dalam hal ini menjadi sebuah dalil bahwa mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman. Hubbul watani minal iman, mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman. Maka ketika bangsa ini ingin coba untuk dikoyak-koyak kembali oleh para kolonialis, Bung Karno menghadap kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, meminta fatwa kepada Kiai Hasyim Asy'ari, apakah mereka yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini dikatakan sebagai jihad? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, inilah yang disebut dengan resolusi jihad. Barang siapa yang berjuang memerdekakan negara, menumpahkan darah, keringat hingga nyawa mereka untuk menjaga negara kesatuannya, maka itulah dikatakan sebagai jihad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang menyampaikan cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Sahabat Rasul yang bernama Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau sampaikan bahwa ketika itu ini menyambung pada surah Al-Qasas yang berbunyi, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraddaka ila ma'adin, yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surah Al-Qasas ayat 83. Para mufassir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan kota Makkah. Kemudian juga ada yang mengartikan sebagai hari kiamat, yaumul ma'ad, yaumul mi'ad. Namun menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menyampaikan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan kota Makkah, ma'ad, tempat kembali, yaitu kota Makkah. Syekhul Ismail Al-Hanafi Al-Khuwaiti, beliau menyampaikan dalam kitabnya Ruhul Bayan. Apa yang beliau sampaikan? Wa fi tafsiril ayati isyaratun ila anna hubbal watan minal iman. Inilah isyarat bahwa mencintai tanah air. Rasulullah amat begitu sangat mencintai kota kelahirannya, Makkatul Mukarramah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran al-watan al-watan. Beliau selalu menyampaikan kepada umatnya, beliau selalu menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, jagalah tanah air ini, jagalah kota Makkah, jagalah kota Makkah, hingga akhirnya berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, laula hubbul watan la kharaba baladun as-su' fa bihubbil awtan umiratul buldan.
Sayyidina Umar bin Khattab khalifah yang kedua setelah menggantikan Sayyidina Abu Bakar, beliau sampaikan kepada depan umatnya, depan sahabat-sahabatnya, depan masyarakatnya. Apa yang beliau sampaikan? Laula hubbul watan, andai tidak mencintai tanah air, maka sesungguhnya bangsa ini akan rusak. Kalau kita mengedepankan egoisme, kita mengedepankan suku, ras dan agama, kita mengedepankan kepentingan politik, kita mengedepankan masing-masing individu dengan kelompoknya, la kharabatil balad, maka sesungguhnya bangsa ini akan hancur. Wa bihubbil autan umiratul buldan, maka dengan mencintai tanah air, saling menghormati satu sama lain, saling mencintai satu sama lain, saling menebar kebaikan, tidak mengadu domba, tidak menyebar hoax, saling merangkul dalam kebaikan, umiratul buldan, maka bangsa ini akan menjadi negara yang maju. Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau dari Palu, beliau sampaikan kepada kita, likulli ummatin ramzu izzin, setiap umat itu memiliki simbol kebanggaannya, wa ramzu izzina, dan sesungguhnya simbol kebanggaan kita al-hamra wal bayda, sungguhnya simbol kebanggaan kita adalah merah dan putih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga refleksi hari kemerdekaan dalam bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita jalani dan dapat kita isi kemerdekaan ini dengan terus menebar kebaikan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Mengisi kemerdekaan bagi seorang pelajar adalah terus berprestasi, belajar dengan giat. Bagi seorang pekerja, bekerja dengan baik, mencari rezeki yang halal dan thayyiban untuk keluarga dan lain sebagainya. Maka isilah kemerdekaan dengan sebaik-baiknya pekerjaan, dan jangan sampai kita menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa 'ala tabi'in wa 'ala tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma 'anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma khtim ummata sayyidina Muhammad bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari Jumat yang begitu bahagia, yang penuh keberkahan, kami minta kepadamu ya Allah, di bulan kemerdekaan ini,
berilah amanah bagi para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah mereka kekuatan istiqomah untuk dalam terus track-Mu ya Allah, dalam terus jalan-Mu ya Allah, untuk mengembangkan bangsa ini. Jagalah amanah-amanah para founding father, jagalah amanah-amanah para penerus kebangsaan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbi ja'al hadza baladan amina, jadilah negara ini sebagai negara yang penuh kasih sayang-Mu ya Allah, negara yang penuh mendapat rahmat-Mu ya Allah, negara yang mendapatkan keberkahan dan ridha dari-Mu ya Allah. Jangan jadikan negara kami sebagai negara yang rusak, jangan jadikan negara kami, pemimpin kami sebagai pemimpin-pemimpin yang fasik, jangan jadikan negara kami negara yang hancur malapetaka dan lain sebagainya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.